Di zaman-zaman sekarang ini yang dimana teknologi sudah semakin canggih dan informasi dan beserta juga teknologinya juga sudah semakin mudah untuk diperoleh, semakin mudah untuk didapat oleh kita-kita semua. Jadi suatu pernyataan yang berbunyi dunia ada di dalam satu saku kita itu bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan lagi. Dan itulah apa yang dinamakan dengan mobile computing. Perkenalkan semuanya, nama aku Elia Jose Alvaro Rahyaan. Aku dari kelas TI 23G dengan NIM 202300400163. Aku dari Universitas Nusa Putra Sukabumi dan dari jurusan Teknik Informatika. Salam kenal. Pertama-tama dulu nih, kita mungkin harus diketahui dulu ya apa itu yang namanya mobile computing gitu. Jadi mobile computing itu kayak teknologi yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan teknologi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Nah, itulah yang dinamakan dengan mobile computing. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau dunia ada di saku kita itu udah bukan lagi kayak pernyataan yang dilebih-lebihkan gitu dengan adanya si mobile computing ini. Kalau misalkan mau dibilangin gitu ya, bayangin aja nih, kayak mobile computing ini itu tuh kayak kita tuh lagi main sepak bola gitu, terus ada timnya gitu kan. Nah, pasti kan kalau di dalam tim ini ada anggotanya. Nah, si kayak komponen-komponen kita tuh yang sering kita pakai, misalkan kayak HP atau laptop. Nah, itu yang jadi pemain-pemainnya gitu, pemain dalam si tim sepak bolanya ini nih. Nah, terus kan kalau kita lagi main sepak bola kan pasti mainnya tuh di lapangan bola gitu kan, nggak mungkin di mana-mana lagi gitu. Nah, di si lapangan bolanya ini nih, kalau kita mau menggunakan metafora tuh, bayangin kayak jaringan koneksi kita gitu, jaringan komunikasi kita gitu. Nah, itu yang dijadiin si lapangan tempat mainnya gitu, tempat main si mobile computing ini, di mana mobile computing ini sering bermainnya di jaringan gitu. Nah, jaringan yang aku maksud tuh kayak jaringan wifi atau jaringan internet kita yang misalkan kalau sekarang tuh contohnya kayak 4G atau 5G gitu. Nah, terus kalau si mobile computingnya sendiri itu kayak si pelatihnya gitu, yang jadi ngatur pemain ini harus kayak gini, pemain itu harus kayak gitu, pemain ini harus ngejagain ini, ngejagain itu gitu. Pokoknya kayak satu hal yang mengatur semuanya gitu. Nah, dan dengan penjelasan tadi aku udah berikan, keunggulannya kalau misalkan ditanya gitu, keunggulannya apa? Keunggulannya tuh kayak ya ibaratnya tuh kayak tim yang siap menang kapan aja gitu misalkan. Jadi siap menang kapan aja berarti ya siap digunakan kapan aja, dimanapun kita berada, kapanpun kita menggunakannya gitu. Jadi mau dimanapun dan kapanpun pasti bisa digunakan gitu yang namanya mobile computing ini, dan pastinya membuat pekerjaan kita atau aktivitas sehari-hari kita itu menjadi lebih gampang. Kayak begitu kok yang keunggulan dari si mobile computing ini. Nah, walaupun tadi aku udah jelasin sedemikian rupa yang tentang keunggulan dari si mobile computing ini, tetapi tetap ada yang namanya kelemahan. Kayak misalkan kita lagi nonton film superhero gitu kan, pasti ada yang namanya kelemahan. Kayak misalkan Superman dengan kryptonite-nya, kan itu juga kan udah kelemahan kan itu tuh. Nah, sama halnya juga dengan mobile computing ini. Jadi mobile computing ini tuh kayak kelemahannya tuh banyak juga sih kalau mau disebutin gitu. Kayak misalkan jaringan, kan dari tadi aku sering mention tentang jaringan tuh. Nah, misalkan kalau kita gak ada jaringan nih, atau jaringan yang ada di sekitaran kita itu sedang jelek gitu, atau memang jelek dari sananya gitu, itu tuh membuat kita tuh susah untuk mengakses banyak hal gitu, yang apalagi yang ada di internet gitu. Dan gara-gara sinyal yang jelek tersebut membuat kayak misalkan responnya menjadi lambat atau apapun itu yang berhubungan dengan itu gitu. Dan misalkan juga kayak kayak daya baterai yang menyongsong kehidupan si perangkat yang kita gunakan gitu, entah itu laptop atau HP gitu atau handphone, kan itu bisa menjadi tantangan yang gede juga gitu. Kalau misalkan si perangkat yang kita gunakan ini daya baterainya tuh kayak boros gitu. Atau ini aku gak menyebutkan brand manapun ya, tapi kan misalkan aja gitu, kalau misalkan si baterainya tuh gampang habis, dan kalau kayak gitu mah pasti kan udah gak bakalan bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Kalau misalkan dayanya udah habis, gimana mau mengakses ke mobile computing atau internet gitu ketika daya yang menyongsong kehidupan dari si perangkat yang kita gunakan itu gak ada. Jadi kan udah gak bakalan bisa ngapa-ngapain tuh kalau kayak gitu. Dan jangan lupa juga kayak fragmentasi platform. Itu tuh kayak ngebahas kayak Android ke iOS. Nah,
Kan udah kalau kayak gitu mah udah kayak beda banget tuh pembahasannya. Beda banget jenisnya gitu. Ada yang satu Android, yang satu iOS gitu. Nah, solusinya mungkin ya dicocok selalu melakukan kayak maintenance gitu di setiap platform, entah itu mau di Android atau iOS, selalu dicek kompatibilitasnya. Nah, kayak gitu. Dan mungkin kalau tentang jaringan sama daya baterai, kalau daya baterai ya mungkin kita bisa servis atau ke kontak terdekat untuk memperbaiki si baterainya gitu, biar baterainya tuh gak boros lagi. Tapi kalau jaringan itu bisa banyak sih jawabannya, bisa nyambung ke pemerintahan kayak gitu kan. Soalnya kan jaringan yang ada di Indonesia ini jujur aja gak terlalu terdistribusi secara secara luas gitu, secara full gitu, semuanya tuh dapat jaringan yang bagus kan, enggak juga kalau di Indonesia tuh. Nah, mungkin kayak begitu aja kalau misalkan solusi dan tantangan yang didapatkan tentang mobile computing ini. Terus ada lagi yang namanya kayak aplikasi mobile computing atau software mobile computing yang kamu sering jumpai di sehari-hari keseharian kamu gitu, yang ada di dunia nyata. Kayak misalkan kalau kamu pengen belanja online kan, kita biasanya pakai yang namanya Shopee atau Tokopedia atau Lazada gitu, sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Itu juga termasuk yang namanya mobile computing juga tuh. Dan ada juga misalkan kalau kita pengen ke dokter tapi malas antri, ada yang namanya telemedicine yang biasanya kamu jumpai itu ada namanya tuh Halodoc. Nah, itu kan Halodoc juga termasuk tuh menjadi aplikasi mobile computing yang kamu sering jumpai di keseharian kamu. Dan kalau misalkan kamu tuh pengen nyewa tumpangan gitu buat kemana-mana, ada yang namanya Grab atau Gojek gitu. Dan sekarang juga bukan hanya terpaku buat motor doang, ada juga yang buat mobil juga. Jadi bisa lebih fleksibel juga tuh, mau nyewa mobil atau nyewa motor buat jadi transportasi, buat jadi tumpangan gitu. Dan banyak banget sih, sumpah banyak banget yang aplikasi mobile computing yang kita sering jumpai di keseharian kita. Kalau misalkan aku sebutin semua, ini saking banyaknya. Kalau misalkan aku sebutin semua, ini videonya bisa mungkin nyampe setengah jam gitu, atau misalkan nyampe lebih dari 1 jam gitu. Saking sebanyak itu, karena sebanyak itu dan 1000 manfaat yang bisa kita dapatkan dari si aplikasi tersebut gitu. Jadi banyak banget bisa kamu cari sendiri, atau misalkan kalau bisa kamu cari sendiri di internet atau di kayak misalkan aplikasi kayak misalkan Play Store gitu. Banyak banget, sumpah banyak banget. Nah, kan tadi aku udah ngebahas nih tentang kayak apa itu tentang mobile computing dan keunggulannya, terus ada tantangan juga yang terbesar yang kita dapatkan kalau sedang menjalankan mobile computing gitu, atau menggunakan mobile computing gitu. Nah, sekarang aku juga pengen ngebahas gitu tentang masa depan si mobile computing itu sendiri. Jadi kalau dirasa-rasa gitu, perkembangannya tuh semakin hari tuh semakin canggih loh. Jadi kayak misalkan nih, sekarang tuh yang lagi dirumor-rumorin gitu, ada yang namanya jaringan 6G gitu. Dan jaringan 6G yang aku maksudin ini bukan kayak jaringan jaringan internet doang gitu, tapi ini mah jaringan yang lebih kompleks daripada itu gitu. Entah itu mau digunakannya tentang apa, aku juga masih belum tahu gitu, masih kurang tahu juga. Maaf dari kekurangan informasi yang aku dapatkan, tapi memang segitu doang yang baru aku dapatin gitu buat tentang dari si koneksi 6G ini. Nah, jadi udah koneksinya tuh koneksi 6G generasi yang paling terbaru. Jadi bayangin aja tuh, kecepatannya itu udah kayak kecepatan kilat gitu. Nah, terus udah gitu mah luas dari si jaringannya juga udah kayak seluas langit gitu misalkan. Itu mah udah keren banget tuh si jaringan 6G-nya tuh. Jadi makin hari makin canggih gitu. Terus sekarang ada juga yang namanya edge computing gitu. Jadi kalau misalkan ngirim data tuh gak perlu jauh-jauh gitu. Nah, sekarang juga ada yang namanya wearable tech gitu. Kayak misalkan wearable tech tuh kayak aku punya sih satu, tapi belum bisa aku tunjukin sekarang. Itu tuh kayak jam smartwatch yang kita punya gitu. Nah, itu kan menjadi membuat kita tuh lebih aman dan efektivitas kita tuh menjadi lebih tinggi gitu. Dan di sini juga udah bisa kerasa gitu kalau misalkan dunia digital itu tuh kayak dunia digital udah semakin dekat gitu sama kita. Jadi kita udah ngebahasin tentang apa aja ya selama pembahasan kita gitu. Kita udah ngebahasin tentang pengertian dari mobile computing, keunggulan dari mobile computing, perangkat utama yang digunakan mobile computing, tantangannya, aplikasi dari mobile computing itu sendiri, dan juga masa depan dari si mobile computing itu sendiri. Banyak banget ya udah kita bahas di pembahasan kali ini gitu. Dan juga aku yakin banget nih
dari kalian pasti banyak yang punya pertanyaan gitu. Udah bisa aja ditanyain langsung di kolom komentar. Itu bisa kita berdiskusi bareng-bareng tadi di bawah sana. Dan pokoknya kesimpulannya dari pembahasan itu, mobile computing itu udah bisa udah dekat banget sama hampir dari seluruh aspek dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Entah itu mau kita mau keseharian kita kayak kerja, belajar, atau sekedar bersantai-santai gitu kayak mau refreshing, itu juga udah bisa menggunakan mobile computing untuk membuat semua hal itu menjadi lebih praktis, efisien, dan hemat tenaga. Jadi banyak banget yang bisa kita gunakan dan kita eksploitasi dari yang namanya mobile computing ini. Sekian dari aku, Elia Jose Alvaro Rahayaan. Terima kasih telah mendengarkan. Bye.